Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Riyadi. Di sini saya akan membagikan cara membuat kerajinan kotak tisu dari limbah koran bekas dan juga kardus. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Kali ini, alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat kerajinan kotak tisu yaitu yang pertama ada kertas koran, selanjutnya ada kardus bekas. Kalian bisa menggunakan kardus bekas apa saja. Di sini saya menggunakan kardus bekas air mineral. Terus juga ada gunting dan cutter yang bisa kalian gunakan untuk nanti memotong kardus dan juga korannya. Terus juga ada alat tulis. Kalian bisa menggunakan pensil, pena ataupun spidol. Terus ada juga penggaris, ada juga lem. Di sini saya menggunakan lem fox. Kalian bisa menggunakan jenis lem apa saja. Dan yang terakhir ada tusuk sate ataupun lidi yang nanti gunanya itu untuk membantu menggulung dari kertas koran. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama yang akan saya buat yaitu saya akan membuat kerangka dari kotak tisunya menggunakan kardus bekas. Di sini saya menggunakan alas ukuran 21 x 11 cm. Untuk mempermudah menggarisnya, di sini saya membuat tanda terlebih dahulu. Lalu jika tandanya sudah, saya akan lanjut menggarisnya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan tadi 21 x 11 cm. Maka hasilnya seperti ini. Bagian bawahnya nanti panjangnya yaitu 21 cm dan lebarnya nanti ukurannya 11 cm. Jika sudah mendapatkan ukuran yang sesuai, selanjutnya kita akan menggunting kardus tersebut sesuai dengan garis yang telah kita buat. Usahakan menggunakan gunting yang tajam agar mempermudah dalam menggunting kardusnya. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat bagian lain, yaitu bagian depan dan belakangnya. Di sini saya menggunakan ukuran 21 x 10 cm. Lakukan hal yang sama setelah kita membuat tanda, lalu selanjutnya akan kita garis sesuai tanda yang telah kita buat. Maka hasilnya akan seperti ini, dengan panjang 21 cm dan lebarnya atau tingginya 10 cm. Selanjutnya kita gunting kardus yang telah kita garis sesuai dengan ukurannya tadi. Usahakan mengguntingnya dengan rapi. Maka kita telah mendapatkan dua bagian alas dan bagian belakang. Lalu kita akan membuat bagian depannya dengan cara yang sama. Agar mempermudah, saya akan menceplaknya saja karena ukuran yang sama, yaitu 21 x 10 cm. Jangan lupa untuk menggunting garis yang telah kita buat tadi. Maka kita akan mendapatkan tiga bagian, yaitu bagian alas, depan, dan belakang seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian sisi kanan dan kirinya. Di sini saya telah menyiapkan bagian sisi kanan dan kirinya, yaitu dengan ukuran 12 x 10 cm. Di sini panjangnya saya lebihkan 1 cm agar nantinya dapat lebih mudah dalam menggabungkan setiap bagian-bagiannya. Lalu untuk bagian atas atau tutupnya, di sini saya telah menyiapkan dengan ukuran 25 x 14 cm. Lalu kita membuat lubang di bagian tengah untuk mengambil tisunya dengan ukuran panjangnya sekitar 8 cm dan lebarnya 3 cm. Kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Bisa lebih panjang ataupun lebih pendek. Selanjutnya kita potong atau lubangi bagian tengahnya dengan menggunakan cutter.
Usahakan menggunakan cutter yang tajam agar lebih mudah dalam memotong kardusnya, karena tekstur kardus yang cukup tebal ini. Usahakan potongan lubangnya rapi. Apabila terdapat bagian yang kurang rapi, kita dapat merapikannya lagi dengan bantuan gunting agar terlihat lebih rapi dan bagus. Maka bagian tutupnya akan jadi seperti ini. Lalu kita singkirkan kerangka kardus yang telah kita buat tadi. Langkah yang kedua, kita menggunakan kertas koran. Pertama, kita ambil kertas korannya, lalu saya membagi korannya untuk mendapatkan satu lembar koran dengan menggunakan bantuan karter. Jika sudah mendapatkan satu lembar koran, selanjutnya kita lipat koran menjadi dua seperti ini. Lalu kita potong menggunakan cutter seperti ini. Usahakan memotongnya rapi dan tidak menimbulkan robek di kertas korannya. Jika sudah, setengah lembar yang telah kita potong tadi akan kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Usahakan setiap bagiannya itu besarannya sama, maka akan mendapat 3 bagian seperti ini. Lalu 3 bagian itu kita potong kembali dengan menggunakan cutter. Maka kita akan mendapatkan 3 bagian seperti ini dari setengah lembar koran. Lakukan hal yang sama pada setengah lembar koran lainnya tadi. Sehingga nantinya dari satu lembar kertas koran akan mendapatkan 6 bagian. Lalu kita ambil satu bagian yang telah kita potong tadi dan kita ambil satu buah tusuk sate atau lidi untuk membantu dalam menggulung kertas korannya. Jadi caranya seperti ini. Lidi ini digunakan agar lebih mudah dalam menggulung kertas korannya dan agar mendapatkan hasil gulungan yang relatif lebih sama. Lalu kita lem bagian ujungnya seperti ini. Jangan terlalu banyak lemnya dan jangan terlalu sedikit juga. Dan jangan lupa untuk menarik tusuk satenya karena akan kita gunakan untuk menggulung kertas koran yang lainnya. Ambil kertas koran yang lainnya dan lakukan hal yang sama seperti cara yang telah saya jelaskan tadi. Kita gulung menggunakan bantuan tusuk sate ataupun lidi, lalu ujungnya kita lem. Gulung semua kertas korannya seperti yang kita lakukan tadi sebelumnya, sehingga kita mendapatkan gulungan koran dengan jumlah yang kita inginkan. Maka kita akan mendapatkan gulungan koran seperti ini dengan jumlah yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan menggabungkan kerangka kardus yang telah kita buat tadi dengan gulungan-gulungan kertas koran yang telah kita buat, dengan cara menempelkan gulungan-gulungan koran ke kerangka kardus. Agar lebih mudah, saya memberikan lem terlebih dahulu di permukaan kardusnya.
Barulah setelah itu saya tempelkan gulungan-gulungan korannya di kardus yang telah saya beri lem tadi. Lakukan hingga semua bagian kardus tertutupi oleh gulungan-gulungan kertas koran. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita akan gunting bagian sisi kanan dan kirinya agar lebih rapi dan sesuai dengan ukuran yang kita buat. Di sini saya sengaja melebihkan potongannya dengan kerangka agar nantinya dapat lebih mudah dalam menggabungkannya. Gunting juga pada sisi lainnya dengan tetap melebihkan dari kerangka aslinya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama pada setiap kerangka yang telah kita buat dan kita telah tempelkan dengan gulungan-gulungan koran tadi. Lakukan hingga semuanya tergunting dan rapi. Jika sudah, maka hasil akan jadi seperti ini. Lalu kita nanti akan menempelkannya menjadi seperti ini. Kita beri lem di setiap sisinya. Usahakan berikan lem yang cukup banyak, tapi jangan terlalu banyak, agar nantinya setiap bagian dapat menempel dengan baik. Lalu kita tempelkan masing-masing sisinya dengan perlahan dan dengan benar agar dapat menempel dengan baik dan juga kokoh. Jangan lupa memberikan lem yang cukup pada masing-masing sisinya. Lalu kita gabungkan seperti ini, perlahan-lahan, sambil kita tekan sedikit agar setiap bagian menempel dengan baik dan tidak roboh. Kita tunggu hingga lemnya sedikit bisa mengering. Jika sudah cukup mengering, barulah kita dapat melanjutkan mengelem di bagian sisi lainnya. Lakukan hal yang sama, berikan lem pada masing-masing sisi, lalu barulah kita menggabungkan masing-masing sisi tersebut. Jangan lupa untuk menekan-nekannya dengan perlahan agar masing-masing bagian dapat tertempel dengan baik. Tunggu hingga lemnya sedikit mengering lagi, barulah kita dapat melanjutkannya menempel bagian yang lainnya. Jika terdapat bagian yang kurang rapi, maka kita dapat mengguntingnya agar terlihat lebih rapi. Dan yang terakhir, kita akan menempelkan sisi bagian yang lainnya seperti ini. Jangan lupa untuk menekannya secara perlahan dan berikan lem jika dirasa kurang. Tekan-tekan dan tunggu hingga lemnya benar-benar kering.
Jika sudah kering, maka hasil akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan coba memasukkan tisunya ke dalam dan menggabungkannya dengan tutup yang telah kita buat tadi. Maka hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.